Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi rahasia mengenai tentang sukses sarang walik ya. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini saudara. Masuk di bawah kolom komentar ada berapa pertanyaan. Tapi nanti saya lihat apa saya sempat angkat dua pembahasan ini, ada dua judul pertanyaan atau hanya satu. Karena ini mepet juga waktu saudaraku ya. Ini ada pertanyaan mengenai kalau burung walet sudah ada inap 50 ekor, umur gedung 17 bulan, berarti 1,5 tahun ya. Tinggal apanya yang kita lakukan, 6 bulan baru cek di dalam ruangan ya. Ini kan ada saya catat saudaraku ya, ini ada saya catat, ini catatannya ada dua, tapi mudah-mudahan nanti saya lihat apa saya bisa angkat semua ini catatan dua. Masuk di bawah kolom komentar. Jadi okelah saudaraku, sebelumnya saya lanjut kontenku ini lebih per detail dan lebih melebar. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa menyimak di luar lapangannya di sana ya, tanpa terkecuali dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saudaraku ini bisa memahami, bisa mencerna juga, saring apa yang saya bawakan ini. Ikuti konten saya, nonton sampai habis ya, jangan setengah-setengah, karena lebih menjauh itu saya punya konten saudaraku lebih seru ya. Oke lah, jadi saya bahas ini saudaraku ini. Pertanyaan saudara kita di lapangan, 50 ekor, umur gedung sudah 7 bulan, berarti burung di dalam ruangan bangunan sudah 50 ekor ya. 50 ekor, umur 1,5 tahun, karena dia ini kan saya lihat ini gedung 17 bulan ya. 6 bulan baru cek di dalamnya. Jadi ini di bawah kolom komentar saudara ini, burung 50 ekor berarti itu 1 bulan 1,5 tahun. Perlu lagi dipacu saudaraku, karena ini masih agak lambat. Kalau sudah masuk 1,5 tahun, ada saya tulis itu di bawah kolom komentar ya saudara ya, jawabannya itu. Tapi mohon maaf karena itu pemahaman itu bahasa saya ada di situ mengatakan sudah bisa dipanen, berarti itu mohon maaf itu agak keliru jawabannya. Ini bukan sarang tapi ini ekor, ini burung. Jadi okelah saudaraku ya, jadi saya lanjut ini pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar mengenai ini catatan yang saya catat. Begini ya, kalau burung walet sudah ada 50 ekor di dalam ruangan RBW, sudah menjenjangi itu 17 bulan atau 1,5 tahun, itu termasuk kita syukur sekali, karena sudah ada 50 ekor, berarti sudah dihuni walek ya. Sisa kita gimana cara kita konsisten di dalam ruangan RBW di bangunan kita, supaya burung itu lebih memacu dirinya lagi, burung liar cepat masuk di dalam, tinggal beradaptasi ya. Dan begitu juga di bagian dalam, perkembangan itu walek di dalam, mudahan cepat dia itu populasinya juga. Jadi 2 kali lipat populasi masuk, ada anak jadi, ada juga burung liar dari luar masuk di dalam ruangan RBW, jadi 2 kali lipat. Yang kita lakukan di bagian dalam ruangan RBW yaitu periksa bagian kelembaban dan suhu, begitu juga bagian ventilasi. Kita perlu perhatikan itu ventilasi pipa yang ukuran, kalau memang pakai ventilasi pipa ukuran yang 3 inci atau ventilasi yang semacam kayak batu atau kayu,
Itu ketergantungan yang jelasnya itu bagian dalam ruangan RBW terpenuhi apa yang diinginkan waleg. Ya. Itu kalau sudah 50 burung, 50 ekor burung itu saudaraku, itu berarti 25 pasang. Dalam satu pasang itu kan jantan betina, berarti 2 burung. Kalau 50 ekor itu berarti 25 pasang, ya. Nah, itu umurnya bangunan 1,5 tahun, berarti masih mau dipacu ya, masih mau dipacu. Ya termasuk kita syukur lumayan, agak lumayan itu. Mana biasa yang di lapangan biasa saya tangani itu sampai 2 tahun itu tidak ada apa-apa burungnya. Ya namun ada inap paling ya masih gitu. Biasa kadang 3 ekor, 4 ekor. Sudah 2, jangankan 1,5 tahun, 2 tahun itu belum ada perkembangan. Ini sisa kita pacu ya. Kita pacu ke depannya gimana caranya supaya lebih cepat itu perkembangan populasi anak di dalam ruangan RBW, agar supaya lebih cepat lagi dia bisa menarik burung dari luar, burung liar. Karena kalau banyak burung di dalam ruangan RBW itu, kalau dia keluar itu kalau pagi ya, isinya subuh kan, itu burung waleg itu biasa masih subuh-subuh sudah keluar. Ya dia keluar itu pergi menjelajah cari makan. Biasa kalau pulang dia itu biasa ada burung liar dia tarik. Burung liar itu ngikut sama burung yang kita punya di dalam ruangan RBW, biasa ngikut. Jadi itu kalau kita mengharapkan saja populasi perkembangan di dalam itu masih ada agak lambat sedikit. Yang lebih cepat itu kalau populasi di dalam itu perkembangan anak cepat itu, begitupun juga burung liar yang di luar masuk juga di dalam. Jadi lipat dua kali. Ya. Nah, jadi diusahakan itu saudaraku ya kelembabannya. Kelembabannya kita atur ya. Mudah-mudahan bisa tercapai itu kelembaban. Karena waleg itu cita-citanya waleg itu dia suka inap di dalam ruangan di RBW karena dia menginginkan kenyamanan. Maksud saya bukan kenyamanan. Aduh, lucu juga ini ya. Santai. Kenyamanan, istilahnya adem di dalam, dingin, sejuk. Itu yang dicari waleg. Karena waleg itu dia itu kekuatan dia itu kalau bikin sarang ada air liur. Air liur, ya. Ini sering-sering saya jelaskan ini ya. Tapi ada pertanyaan ini, alhamdulillah, terima kasih banyak saudaraku karena ingin sharing. Kalau saudara-saudara kita itu ingin sharing berarti ingin apa? Maksud saya ulang ya. Kalau teman-teman kita itu saudara-saudara kita di lapangan mau sharing berarti tujuannya adalah mau mencapai kesuksesan, keberhasilan seperti teman-teman yang sudah sukses yang duluan. Ini saya syukuri saudaraku ya karena kendala-kendala yang dilakukan di lapangan itu keluhan, kejenuhan, kegalauan. Mudah-mudahan saya bisa utarakan apa yang saya alami sehari-hari saya di binaan saya dan bangunan saya ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku, kalau ini sudah 50 burung itu berarti sudah ada sarang di dalam ya. Tapi saya lihat di sini di catatannya di sini tidak ada yang tercantum ya, tidak ada yang tercantum di catatannya ini mengenai sarang. Hanya dia tercantum di sini 50 ekor. Berarti 25 pasang ya. Karena satu pasang itu kan 2 jantan betina ya. Kali 50 berarti kali 2 berarti 50 burung, berarti baru 25 pasang. Berarti ada sudah sarang jadi itu di dalam saudaraku itu. Tapi kalau memang ada cita-cita mau buka sarang seumpamanya ini, kalau mau ada sarang mau dibuka, tolong ya, karena di jawaban saya itu tolong kalau mau buka sarang, mau kita buka sarang, mau panen, sedikit banyaknya kita lihat dulu itu sarang apa sudah terbang anak atau belum ya. Jangan sampai itu sarang kosong padahal belum ditempati bertelur. Kan ada itu, kalau orang tidak tahu bedakan itu, semua kosong, anak sudah terbang kosong.
burung yang belum bertelur kosong, tapi sama-sama jadi sarang, sama-sama sarang besar. Hanya yang membedakan di situ cara melihat, cara mendeteksi sarang yang sudah bisa dibuka. Kalau anak sudah terbang, itu ada perbedaan kotor di situ. Yang pertama kita lihat itu banyak bulu, ya. Oke lah, kalau dia masuk musim bulu, biar itu belum ada telurnya tetap banyak bulu, oke. Yang kita lihat selain bulu itu pecahan telur. Pecahan telur, ya. Pasti ada di situ. Ada pecahan telur itu kalau sudah mengeram di situ. Kan itu pecahan telur biasanya juga jatuh itu pecahannya kalau habis anaknya sudah mulai dewasa biasa itu jatuh. Tetapi pasti ada bekas di situ pecahan telur. Karena itu biasanya melengke itu pecahan telur. Kalau ada air liur biasa dia kasih keluar, biar itu sudah menetas biasa. Walik itu masih dia lepas air liurnya itu di sarang itu. Makanya biasa itu sarang itu bersusun-susun. Kalau lama dibuka itu sampai itu jadi bakpao, berwarna kuning kotor. Ya, karena kita ini mengejar populasi walek. Ya, karena kita mau bagaimana cara supaya walek cepat produk banyak. Maksudnya produk ini anak ibaratkan produksi ya. Ini bukan pabrik ya. Saya ulangi ya. Kalau kita itu mau cepat, itu diusahakan ya, diusahakan itu jangan dipanen dulu kalau saya. Tapi kalau sudah banyak sarangnya itu kalau 50 itu berarti kalau memang kita tidak buka biasa itu langsung bersarang yang banyak. Ya, kalau mau mengejar populasi silakan. Tetapi yang pertanyaan tadi di bawah di sini di bawah kolom komentar, apa yang kita lakukan 6 bulan kemudian baru dia masuk cek dia punya ruang bangunan. Itu saya jempol itu saudara ya, jempol. Berarti kalau 6 bulan itu setengah tahun, lama itu. Yang kita perlu kita perhatikan bagian dalam itu berarti air. Kalau pakai kolam, kalau pakai baskong. Kalau baskong yang jelasnya itu habis airnya kalau di baskong karena menguap. Saya tidak tahu kalau kolam. Kalau kolam itu kolam-kolamnya besar itu baru tinggi pemasang batunya seumpamanya apakah 4 batu atau 5 batu atau dan seterusnya. Bikin kolam itu biasa itu luas, panjang kali lebarnya panjang lebarnya juga melebar, jadi dia itu banyak kubik. Itu biasa lama memang habis airnya, lama menguap. Baru beda kalau baskong. Baskong itu udah sampai 6 bulan itu habis kalau udah dicek. Itu mungkin ini saudara kita ini orangnya sibuk atau di mana, apakah dia beraktivitas di luar atau dia sebagai PNS atau ya apakah dia karena saya lihat di profilnya itu TNI di profilnya ya. Kalau TNI itu orang sibuk memang di lapangan. Saya lihat itu tentara di foto profil, kalau tidak salah ya fotonya di profil. Jadi tolong saudaraku ya, itu sudah agak lumayan itu calon berhasil itu saudaraku itu kalau sudah 50 burung. Sisa kita pacu ke depannya, karena itu burung kalau sudah sampai di 500-an itu 200 300 sampai 400 500 itu lebih cepat lagi itu, karena selalu lipat kali 2 itu. Kalau dia bertelur itu 2 ya. Bayangkan kalau umpamanya 50 burung kita tidak pernah buka sarang sampai dia bertelur lolos semua anak kali 2 itu 50 burung, berarti kalau jadi semua jadi sarang di situ 100 jadinya itu dalam jangka 2 bulan lebih. Lipat kali 2. Ini burung yang di dalam belum kita hitung burung yang dari luar masuk. Istilahnya burung yang bebas itu yang belum ada kandangnya, burung liar, istilahnya burung liar. Ya, gitu. Itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku. Itu bagian kelembaban, karena sudah 6 bulan baru pengecetan, kita betul-betul mengambil tindakan bagian dalam, harus memeriksa itu kotorannya juga. Karena sudah 1,5 tahun itu berarti sudah banyak kotoran itu saudara ya. Usahakan bersihkan baru kita semprot, karena sudah banyak itu kecoa di dalam itu. Jadi juga itu kalau 1,5 tahun sudah banyak itu. Banyak di rumah saja itu kalau kecoa biasa itu
hanya menjelang 2 bulan, itu 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu sudah banyak lagi kecoa di dalam jadi. Itu selalu maka selalu saya utarakan, usahakan itu predator bagian dalam di ruangan RBW kita harus tindaki cepat. Jangan dibiarkan, karena itu yang sarang jadi akan dimakan itu di lubang-lubang itu, dimakan, dikikis itu sarang. Pernah saya ungkap mengenai kecoa kan sama semut itu, anak wale itu sampai pantatnya dia makan, dikikis pantatnya sampai habis. Saya dapat itu di sarang saya itu, tinggal kepala habis, kaki habis, pantat. Seandainya saya bilang mungkin ini burung hantu yang makan ini atau tikus, enggak, karena di situ banyak semut, di situ melengket, di situ itu anak wale banyak semut di situ, makan di situ. Yang kecil-kecil merah itu yang sakit kalau dia gigi kita, kecil itu. Itu banyak itu. Jangan dibiarkan itu. Nah, makanya ada saya pembahasan selalu saya utarakan. Saya kasih selalu arahan, tolong disemprot bagian dalam ya, disemprot bagian dalam supaya walik itu nyaman di dalam, tidak ada yang gangguan. Kalau tidak ada gangguan itu berarti populasinya cepat dan dia cepat bikin sarang ya. Jadi saudaraku itu yang di lapangan tolong maksud saya ulang ya, tolong diperhatikan bagian RBW-nya di bagian dalam ya. Tolong diperhatikan, kan itu utamanya walik itulah kesuksesan rahasianya itu ada di dalam situ semua, di dalam ruangan RBW. Kapan di bagian di dalam ruangan RBW itu tidak bagus, tidak tidak maksimal berarti yakin aja burung tidak bisa akan banyak, berarti tidak ada keberhasilan. Tapi kebalikannya, kalau bagian dalam itu terpenuhi apa yang keinginannya walek, akan mendapat nanti apa yang kita inginkan, itu memetik sarang, panen sarang banyak. Itu panen sarang banyak berarti siap kita itu menjual. Ya, kalau menjual itu berarti sudah ada hasil. Hasil itu ya sudah uang, silakan. Mau beli apa kalau sudah berhasil? Itu yang diinginkan ya. Itu saudaraku ya. Jadi saya teruskan mengenai itu tadi. Sudah pemeriksaan bagian kolam kalau kolam, bagian baskong kalau baskong, atau itu yang semacam segi empat itu ada plastik itu dibikin baru diisi air di dalamnya. Itu sudah selesai diperiksa. Kalau tidak ada airnya tolong diisi air. Bagian kalau ada yang kan biasa juga dia gunakan biasa mesin itu, mesin uap, istilahnya kayak pengabut. Periksa, karena pasti itu gunakan dia itu maksud saya penampung air, pasti ada itu penampung air bagian luar. Periksa juga itu jangan sampai kosong, karena itu mesin pengabut. Kalau tidak ada air, tidak ada yang bisa keluar itu, semacam humidifier, mist maker, F600 itu semua. Itu kan mesin kabut semua, itu kan banyak macam itu merek mesin kabut, tidak usah saya sebutkan semua. Yang jelasnya mesin kabut, mesin penguap toh. Itu khusus untuk mendinginkan ruangan. Kalau itu dia pakai. Tapi kalau kan banyak juga yang tidak pakai yang itu, banyak yang tidak pakai ya. Hanya dia pakai kolam di dalam, pakai baskong, itu penampung air. Itu. Jadi itu kalau sudah semua diperiksa, kita pindah lagi di bagian sesusten. Maksud saya bagian Twitter-Twitternya, Twitter kecil. Ya, kita periksa masih aktif semua, jangan sampai ada yang mati atau gimana, kita periksa. Itu salon-salon kecilnya, maksud saya Twitter ya. Itu kan dia itu kalau di Twitter bagian dalam itu kan suara inap di situ. Itu Twitter keluar itu suara kanakan di situ di Twitter. Itu yang kedua. Yang ketiga, periksa bagian kabel jangan sampai ada yang putus, tidak ada hubungan strong ke antara Twitter ke satu dengan Twitter ke yang lain. Kan biasa itu dalam bangunan 3 lantai biasa ada yang tidak bunyi per lantainya. Biasa juga sering saya dapat itu di lokasi. Ada juga itu dalam lantai itu bunyi memang 3, tapi ada biasa sepotong-sepotong yang bunyi, ada yang tidak kesampaian suara karena ada kabel yang putus.
ada kabel yang tidak bagus pemasangannya, jadi kita periksa semua itu ya, kabel-kabelnya apa bagus sambungannya semua. Kalau sudah itu ya alhamdulillah sudah bagus. Kalau tidak ada yang putus tolong disambung ya, perbaiki supaya aktif semua. Nah itu yang ketiga. Yang keempat itu periksa bagian ventilasi ya, bagian ventilasi. Biasa itu kalau ventilasi biasa tertutup itu di luar, biasa burung-burung gereja bawa rumput itu, jadi itu angin terhambat masuk itu udara ke dalam ruangan walek. Kalau tidak ada maksud saya tidak ada udara masuk itu pengat di dalam, akhirnya panas ya. Itu jadi diusahakan itu tadi empat. Yang kelima itu bagian kotoran di dalam, usahakan kotoran kalau belum terlalu banyak kotorannya, maksudnya tainya walek belum banyak, tidak usah dibersihkan dulu, tidak apa-apa, cukup kita langsung semprot ya, karena banyak macam itu racun-racun itu, banyak macam merek-merek racun kecoa, racun pokoknya banyak, kita semprot semua di dalam. Nah, tapi kalau sudah banyak kotorannya tolong dibersihkan ya. Nah, dibersihkan dulu, baru selesai itu baru kita periksa bagian dalam itu di LMB. Itu LMB biasa juga itu lepas di situ kabel. LMB itu di situ keluarnya suara penarik, suara panggil, maksud saya suara panggil ya. Nah, itu di LMB-nya. Itu LMB istilahnya lubang masuk burung, tempatnya burung masuk dan tempatnya burung keluar. Nah, itu bagian atas dia seperti kayak pos-posnya itu di atas, tempatnya burung masuk itu. Nah, kalau mau masuk di dalam ruangan. Nah, jadi itu saudaraku ya. Jadi ini saya lihat ini yang mengenai pipa ini belum mungkin sempat saya angkat. Belum, karena ini sudah saya lihat ini sudah 22 menit saya berbicara. Jadi mungkin belum sempat saya angkat, insya Allah kapan ada waktu luangnya saudaraku, karena dia juga butuh pencerahannya ya. Ini ada, ini saya catat, ini ada di bawah, kayaknya saya tidak sempat angkat karena insya Allah ada waktu luang, sabar-sabar ya saudaraku ya. Jadi lanjut lagi dari tadi itu. Setelah selesai tadi itu pengontrolan bagian di dalam ruangan RBW, semua optimal bagian di dalam, kita keluar ya, jangan lagi lama di dalam. Kan kita sudah lihat tadi sarang, karena sarang burung itu sudah ada 50, berarti 25 pasang. 25 pasang kali 2 berarti 50. Dalam satu pasang itu 2 burung ya. Nah itu, nah, berarti 50 burung, betul 50 burung. Berarti sudah ada sarang jadi. Hanya yang di sini di bawah kolom komentar saya tidak ada yang tercantum mengenai sarang, hanya dia ekor burung, jumlah ekor burung berkisar 50. Nah itu pengecatannya per 6 bulan. Oh bagus itu. Hanya yang saya canggung itu karena airnya, maksud saya airnya jangan sampai habis di dalam, airnya panas ya, pengat. Jadi diusahakan biar kita ngontrol itu per 2 bulan atau per 3 bulan satu kali masuk, nggak apa-apa kan, sebentar aja toh. Beda kalau kita sudah panen dia waktu dulu bisa dibuka sarangnya kalau sudah banyak, burungnya sudah padat, populasinya sudah oke, nah baru kita sudah bisa lepaskan sarang. Tapi kalau mau mengadakan populasi silakan lanjut, jangan dibuka dulu. Nah, biarkan sarang itu berubah warna. Maksudnya itu kalau lama itu sarang dibuka berubah warna itu lama bersusun itu sarang sampai tebal, akhirnya jadi sarang bakpao. Murah kenanya itu. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita kalah di situ. Kita buka nanti jadi sarang bakpao kalau sudah banyak, populasi sudah banyak, karena akan jadi buka. Sudah bisa panen itu per 2 bulan, per 3 bulan, per 2 bulan sudah bisa buka kalau sudah mulai padat. Pertama aja itu yang sarang tadi itu yang sarang berwarna yang kotor bakpao. Tapi kita menang di populasi, menang di perkembangan kanakan. Nah itu yang kita kejar saudaraku ya. Pertama aja itu, pertama kita kalah di sarang tapi menang di populasi ya, menang di populasi. Kenapa saya mengatakan kalah di sarang menang di populasi?
karena itu tadi sarang, karena lambat kita buka, berapa kali bertelur itu, berulang-ulang bertelur jadi anak di situ, baru kita buka itu sarang, murah kenanya. Tetapi burung itu perkembangannya luar biasa, berapa kali lipat, itu nanti yang bikin sarang lagi. Nah, jadi di belakangnya nanti itu sudah bisa panen per 3 bulan kah, atau per 2 bulan, atau per bulan pertama aja ya. Kan ini sudah masuk 1 tahun setengah, 17 bulan di sini di catatan ya. Nah, 17 bulan 50 ekor, dia masuk pengecetan itu 6 bulan. Nah itu jadi saya jempol pertanyaan-pertanyaan saudara saya ini karena mau sharing. Itu yang saya cari, orang yang mau sharing, yang mau sukses. Nah, gitu saudaraku ya. Rajin bertanya itu berarti ada niat menuju ke depan keberhasilan ya. Nah, itu. Jadi itulah saya bawakan sedikit ini pembahasan saudaraku. Jadi saudaraku yang punya RBW di luar lapangan, di luar sana, dimanapun Anda berada, biar bukan teman-teman yang bertanya, ada yang mendengar, tolong dipraktekkan ya, lakukan yang terbaik supaya kita mendapatkan juga hasil yang terbaik, istilahnya memuaskanlah, itu yang kita inginkan ya. Jadi sudah saya clearkan semua toh. Ini pembahasan tadi mengenai sarang tadi 50 ekor ya. Apa yang kita lakukan kalau kita mau masuk di dalam ruangan, karena sudah 6 bulan ini pengecetan lagi, itu saya sudah jempol. Nah, terserah bagaimana, karena saya sudah jelaskan semua. Silakan praktekkan apa kekurangannya di dalam. Nah, semua sudah saya jelaskan per detail ya. Nah, semua saya sudah jelaskan per detail mengenai kelembaban, suhu udara, gelapnya di dalam, bagian suara, Twitter, kabel, kotoran. Nah, dan itu juga sarang tadi saya bilang jangan dibuka kalau belum terbang anak. Nah, biar sudah terbang anak, belum masih mau kita nambah populasi, silakan jangan dibuka dulu, enggak apa-apa. Berulang-ulang itu terbang anak baru bisa kita ambil, lebih bagus lagi. Ya tergantung, karena yang rugi siapa? Yang rugi siapa dan yang untung siapa? Ya kan Anda sendiri saudaraku ya. Anda sendiri. Nah, begitu juga populasi. Jadi populasi kita itu perlu kita lebih memacu ke depannya lagi. Ada itu saudaraku ya, ada waktu itu, ada suatu saat nanti itu kita capek melihat burung itu kalau sudah padat. Karena burung itu cepat bertelur juga, cepatnya dulu bertelur. Apalagi kalau memang sudah banyak kualik di dalam, lebih cepat lagi. Kan selalu kali 2 itu. Ini kita berbicara bagian dalam dulu, belum burung liar masuk. Nah, itu saja. Itu kalau 500 burung itu, kalau semua lolos telur itu berarti langsung 1000 jadi per 2 bulan lebih. Karena 2 kali lipat ya. Kita ambil saja berapa persen, kan biasa itu jatuh telurnya 1, biasa juga pecah itu, biasa pecah. Nah, kalau 500 burung itu kita ambil saja 250, enggak usah kita ambil 500, berarti 750 burung itu dalam per 2 bulan lebih populasi. Belum ada burung liar dari luar itu masuk di dalam. Cepat itu. Nah, jadi makanya saya bilang mudah-mudahan itu saudaraku memahami apa yang saya bawakan ini. Konten tutorialku ini tolong yang ditonton saudaraku ya. Tolong ditonton, disebarluaskan, di-share sama teman-teman. Siapa tahu kalau ada yang belum kesampaian, karena manusia mungkin istilahnya super sibuk di luar lapangan. Ya, jadi mohon maaf saudaraku, itulah saya tadi bawakan apa yang saya alami, ilmu saya keterbatasan, karena saya manusia itu kurang dan lebihnya ya, kurang dan lebihnya. Hanya kemampuan saya itu apa yang saya rasakan, keluhan apa yang saya rasakan sebelum saya berhasil ya menangani walet. Begitupun juga kendala-kendala, kegalauan, kejenuhan yang pernah saya alami. Ya, semua tadi pertanyaan-pertanyaan saudara kita itu sangat-sangat luar biasa. Nah, karena sudah ada burungnya, tapi dia masih bertanya. Biasanya itu kalau sudah ada burung itu dibiarkan saja, enggak usah, sudah ada burung. Buat apa bertanya, itu persoalan rezeki itu. Banyak yang saya dapat di lapangan.
biar bagaimana kita berusaha itu persoalan rezeki. Iya memang betul persoalan rezeki, tapi ada bahasa mengatakan doa dan usaha. Doa dan usaha selalu berpasangan ini, berdoa dan berusaha juga berdoa juga. Ya, gitu. Jadi kita harus konsisten ya, kita harus continue di bagian RBW kita. Ya, jadi saya ulangi, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, terselip, karena saya manusia biasa, lebih kurang mohon dimaafkan. Kalau ada yang baiknya silakan kita ambil, ya. Kalau ada yang buruknya tidak berkenan di hati saudaraku, silakan buang, tapi perlu disaring dulu, ya. Siapa tahu kalau itu yang kita anggap itu tidak bagus, padahal itu yang bisa membawa kita keberhasilan, kesuksesan ke depannya. Oke? Ya. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Hanya Allah yang sempurna. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.